Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون لقوله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Di siang Jumat yang mulia ini, marilah kita tata niatan bahwa kehadiran kita di rumah Allah ini dalam rangka taqarrub. Makna taqarrub mendekatkan diri agar kita mendapatkan pengendalian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dekatkan, apa yang selama ini selalu menjauh, apa yang selalu menjauh dari Allah, hasrat, keinginan, kemauan kita. Mari kita angan-angan banyak perintah yang Allah inginkan untuk kita jalani dan kita jalankan. Justru kita tidak senangi perintah itu. Banyak larangan-larangan Allah, yang larangan itu bukti senangnya Allah supaya kita tinggalkan. Justru yang dilarang banyak kita angankan untuk kita jalani dan kita jalankan. Maka tujuan taqarrub kepada Allah pada semua peribadatan Islam supaya kita tidak dikendalikan oleh hasrat kemauan kita, tapi kita dikendalikan oleh hasrat kemauan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan oleh Allah, wa huwa yatawallas sholihin. Sedangkan Allah lah pengendali orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, saya selaku khotib menyampaikan wasiat. Makna wasiat itu pesan penting, karena kata ini sudah masuk kosakata bahasa Indonesia, maka ada distorsi makna dari makna wasiat. Auso yusi wasiat itu bahasa Al-Quran, artinya pesan penting. Layaknya sebuah pesan, biasanya yang berpesan mendapatkan keberuntungan, diuntungkan dari pesan yang dijalankan maupun dijalani. Layaknya sebuah pesan, biasanya yang berpesan dapat kerugian manakala pesan larangannya justru dijalani dan dijalankan. Tapi pesan ini bukan dari pesan sesama kita, bukan dari pemimpin presiden kita, bukan dari orang tua yang kita hormati, bukan. Tapi pesan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah itu ghaniyun hamid. Makna ghaniyu itu maha kaya sehingga tidak butuh yang lainnya. Jadi Allah tidak butuh pesan-pesannya dijalani. Hadirin rahimakumullah, pesan dari Allah hamid, Allah itu maha terpuji dari mengambil untung dan dirugikan atas pesan-pesan yang kita abaikan maupun kita taati. Berarti pesan ini semata sayangnya Allah, karena Allah sudah maha kasih, kita dikasih kelengkapan-kelengkapan.
Yang potensial kelengkapan itu bukan untuk cuma-cuma untuk menentang Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tiada kata yang mampu mengulas habis nikmat-nikmat Allah. Tiada bilangan jumlah yang mampu mengkalkulasi nikmat Allah. Itu maha kasihnya Allah. Maka Allah, kasih Allah supaya tidak mencelakai. Maka Allah punya sayang, maka dilarang, maka diperintah. Supaya apa? Kasih Allah yang tidak terhingga ini bukan menjadi kuburan yang akan mengubur kita. Hadirin rahimakumullah. Sehingga setiap ayat yang dibuka, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah percaya, tapi tidak banyak mempercayai informasi berita larangan, informasi berita perintahnya. Justru yang dilarang diinginkan, justru yang diperintah dibenci, tidak diingini. Maka Allah, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap diri kamu, orang beriman, rahima, maha sayang. Pesan ini pesan takwa. Takwa ini bahasa Al-Quran, karena sudah masuk kosakata bahasa Indonesia, dan itu diambil alih semua agama. Lalu ada kesimpulan, kok semua agama mengajarkan takwa? Lalu disimpulkan, digeneralisir, dari apa? Semua agama itu benar. Buktinya apa? Mengajarkan takwa. Hadirin rahimakumullah, ittaqo yattaqi ittiqoan itu bahasa Al-Quran. Dari akar kata wako, wako itu menjaga. Wako yaki wikoya itu artinya menjaga. Masalahnya, sistem penjagaan siapa yang kita pakai di dalam hidup? Masalah gaib, semua orang percaya yang gaib. Jangankan gaib yang akan datang, peristiwa yang sudah terjadi banyak kita lupakan, lalu terulang kembali apa yang dulu mencelakai. Yang akan datang itu juga gaib. Perjalanan per detik, menit ke depan saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu itu namanya gaib. Robaya ribu goib itu artinya maghoba'anna, yang saya tidak tahu. Berarti apa? Tidak ada orang tidak percaya kepada gaib itu. Mengantisipasi yang akan terjadi bahaya, saya tidak tahu. Maka Allah menurunkan proteksi di dalam kehidupan kita. Apa itu? Sistem Islam. Yang dilarang itu proteksi, hati-hati bahaya itu. Dan Allah sayang menunjukkan bahaya itu. Hadirin rahimakumullah, banyak kejadian yang gaib. Kenapa? Sudah dilupakan, ditelan sejarah. Maka diturunkan proteksi dari Allah. Supaya apa? Bahaya yang kita antisipasi itu tidak terjadi. Keselamatan yang kita harapkan itu terjadi. Padahal hadirin rahimakumullah, Al-Quran mengajarkan bahaya itu ada jangka pendek, jangka dunia ini, jangka menengah alam barzah, alam transisi antara akhirat dengan dunia, dan jangka panjang akhirat yang di dalam Al-Quran ini pandangan hidup. Jangan sampai pandangan hidup kita ini diikat oleh kehidupan yang sementara ini saja. Sementara kubur bukan areal kita itu. Allah sudah menurunkan bagaimana gaibnya kubur, informasi di dalam Al-Quran. Bagaimana gaibnya akhirat, informasinya di dalam Al-Quran. Sehingga percaya adanya kubur, percaya adanya akhirat tidak cukup dengan doa, tapi mengantisipasi bahaya jangka pendek dunia, jangka menengah barzah, jangka panjang itu diinformasikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47, wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari dalam dimensi ruang waktu akhirat di sisi Allah nanti sehari 1000 tahun. Di sana ada bahaya, di sana ada selamat, ada penyesalan, di sana ada ketakutan, ada kecemasan di sana. Namun antisipasi, proteksi yang dibikin manusia sebagai pengganti alternatif ajaran Islam itu hanya berpedoman bagaimana masalah saya selesai, bagaimana masalah-masalah ketakutan, kecemasan dunia ini selesai, lalu semua cara dipakai. Padahal Allah sudah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu,
Orang-orang yang sudah percaya tapi tidak banyak mempercayai informasi berita larangan, bahaya, berita perintah selamat. Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, sehingga jagalah Allah. Apa yang dijaga dari Allah? Pesan-pesannya, pesan larangan, jaga ya, pelihara. Jangan kau berkreasi, membuat larangan sendiri, sementara larangan Allah masih ada. Orang-orang yang sudah percaya informasi perintah Allah, jangan kau bikin proteksi pengaman, membuat perintah sendiri, sementara perintah Allah masih ada di tengah kita, Al-Quran itu. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa kok sebenar-benarnya takwa? Karena di dunia ini diiringi sebuah perubahan-perubahan, yang perubahan-perubahan ini banyak merubah orientasi kita menyelesaikan masalah hidup ini. Hadirin, kita diuji bukan oleh masalah apapun supaya selesai semua cara, bukan. Ujiannya bukan masalah atau tidak masalah. Di dunia ini punya masalah, tidak punya masalah, itu semuanya bermasalah. Banyak orang tidak punya masalah tapi terlena, sehingga apa? Dia mendapatkan bahaya. Banyak orang dapat masalah lalu lupa cara, justru terjerumus kepada bahaya yang lebih besar. Dunia adalah perubahan-perubahan, dan perubahan orientasi inilah yang membahayakan manusia, sehingga banyak orang berganti cara, sehingga tidak sabar. Maknya sabar adalah setia dengan caranya Allah, tidak ganti-ganti cara. Karena apa? Orientasi berhasil gagal jangka pendek ini saja. Haqqa tuqati, sebenar-benarnya menjaga. Maka dikasih contoh bagaimana seorang nabi yang gagal, tapi gagal dengan caranya Allah, itu berhasil jangka menengah, jangka panjang. Ada musuh Allah yang mengeksekusi Nabi Allah. Berarti apa? Dengan mengeksekusi Nabi Allah lalu disimpulkan Nabi Allah itu salah, jalannya salah, itu kesimpulan yang salah. Bagaimana seorang Nabi Yahya dimutilasi, Nabi Yahya itu tubuhnya belah jadi dua, lalu disimpulkan Nabi Yahya, Nabi Zakaria gagal. Kenapa? Mengikuti Allah, dunianya tidak berhasil. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Banyak orang yang salah justru dimenangkan di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang benar justru dikalahkan di dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Banyak orang yang nyebrang mengikuti musuh-musuh Allah. Contohnya siapa? Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah kaumnya Musa. Siapa Qarun itu? Umatnya khusus Nabi Musa. Seorang ulama Qarun itu. Karena tergiur keberhasilan jangka pendek, lupa keberhasilan jangka panjang yang di sana sehari 1000 tahun. Lalu nyebrang kepada Fir'aun. Lalu siapa yang selamat pengikutnya Nabi Musa alaihissalam? Syirtimatun qalil, kelompok kecil minoritas yang tertindas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya dua, dengan sebenar-benarnya menjaga pesan-pesan Allah. Kenapa sebenar-benarnya? Banyak orientasi manusia berubah karena pandangan gagal berhasil jangka pendek ini. Yang nomor dua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali kamu jangan mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali waw ini waw hal, kecuali keberadaan kamu adalah muslimun, orang yang patuh dengan standarisasi proteksi keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam litakuna hayatuna fid dunya bisalam wa fil akhirati nadkhulu darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli
wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam muqaddimah khutbah saya bawakan surat Yunus ayat 14. Nanti di rumah dibuka kembali. Semoga ini hidayah Allah bagi kita, supaya kita tidak keliru, salah faham, gagal faham, memaknai uji cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pemahaman yang keliru akan menghasilkan sebuah praktek yang keliru. Kekeliruan dalam memahami sebuah masalah, kita akan mempraktekkan masalah itu dengan salah. Maka disesatkan adalah bukan operasionalnya dulu, pandangan tataran teoritisnya itu yang disesatkan. Makanya disesatkan paham. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Yunus ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linandura kaifa ta'malun. Tsumma, kemudian surat ini menutup peristiwa sejarah penentang nabi-nabi. Di dalam pembagian sejarah Islam versi Al-Quran, sejarah itu alurnya sama, sehingga Al-Quran tidak pernah membahas tahun kejadian peristiwa. Sebab apa? Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran menjadikan sejarah sebagai sebuah ilmu rumusan. Nah, kita yang hidup hari ini melanjutkan episode perjalanan sejarah penentang nabi-nabi, atau melanjutkan episode perjalanan pembela nabi-nabi. Dan ini ke depan ini kita akan buktikan kita ini di pihak siapa di dalam kehidupan kita. Hadirin, Allah berfirman, "Tsumma ja'alnakum", kemudian kujadikan kamu khalaif. Khalaif itu jamak dari khalifah. Khalif itu artinya pengganti, ditambahi huruf ta itu takkid. Khalifah itu artinya pengganti yang baik. Nah, baiknya pengganti ini ditentukan arah di mana kita berpijak menuju tempat tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengganti yang buruk itu di dalam Al-Quran bukan khalifah tapi khalfun. Khalfun itu pengganti yang buruk. Hadirin rahimakumullah, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ard", kemudian kujadikan kamu ini pengganti-pengganti yang baik, mim ba'dihim, setelah mereka. Bisa penentang nabi-nabi, bisa orang-orang yang mentaati nabi. Fil ardi, di muka bumi ini. Allah tidak membicarakan hasilnya apa, yang kau peroleh apa. Linanduro kaifa ta'malun, untuk kami perhatikan, kami lihat, kami teliti. Kaifa ta'malun, bagaimana kamu menjalani peran kesejarahan ini. Bagaimana itu kaifiyah, itu cara. Nah, kadang-kadang manusia itu salah melihat letak ujian itu sendiri. Ada seorang bapak merampas kendaraan di jalan raya, lalu diinterogasi, bagaimana saya tidak merampas, saya meskipun saya pendatang baru. Hadirin, anak saya akan masuk perguruan tinggi, saya baru di PHK, istri saya akan menjalani proses persalinan, pinjam ke sana bisa kembali tidak ada, maka terpaksa saya merampas kendaraan ini. Berarti dia mengenal cara untuk menyelesaikan masalah hidup dengan perampasan. Taruhlah dia berhasil, nggak tertangkap waktu itu gagal dalam pandangan Allah SWT. Berhasilnya gagal, apalagi gagalnya. Kenapa? Cara penyelesaiannya bukan proteksi dari Allah SWT. Jadi bagi Muslim bukan masalah selesai atau tidak selesai,
Bagi muslim bukan masalah ada masalah atau tidak masalah. Kenapa? Di dalam hidup ini punya masalah tidak masalah, semuanya bermasalah. Maka diturunkan ajaran linanduro kaifa ta'malun, agar kami lihat bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Itu yang namanya ibadah. Allah sudah pilihkan cara terbaik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah cara. Allah sudah menurunkan larangan Allah jangan sampai kita berkreasi bagaimana yang dilarang itu kita lewati supaya berhasil. Andaikan berhasil lewat larangan, itu gagal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah merubah cara-cara itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia sendiri yang merubah cara itu sendiri. Ujiannya bukan masalah selesai dengan cara siapa kita menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Hadirin, ending akhirnya mari kita lihat siapa yang yakin kalah. Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa tidak punya alat untuk melawan Fir'aun. Siapa yang yakin menang? Yang yakin menang Fir'aun. Makanya dia ngejar dengan kekuatan tentara penuh, sampai dia mengecilkan arti bagaimana pengikut Musa alaihissalam. Wa innahu lasyirzimatun qalil, itu kelompok kecil yang tertindas, pasti saya bisa mengeksekusi. Hadirin rahimakumullah, finishnya gimana? Mari kita lihat. Sejarah dunia mencatat bagaimana musuh-musuh Nabi dengan kekuatan penuh, lalu justru yang dihancurkan justru kekuatan penuh itu. Lalu di tempat yang sama, tempatnya sama, saatnya sama, alatnya sama, disitulah Allah menghancurkan kekuatan Fir'aun dengan tentara yang penuh itu. Di tempat itu pula Allah menyelamatkan orang-orang yang tertindas, yang terancam, tidak nyaman kehidupannya. Apa yang dibawa lari oleh Nabi Musa? Apa dunia? Bukan. Apa yang dibawa lari oleh Nabi Musa? Orang-orang tua jumbo, anak-anak kecil, para wanita yang lemah. Tapi Nabi Musa lari membawa cara, lari membawa keyakinan. Apa itu? Keimanan. Wala tahinu watabku watad'u ila salmi, dalam surat Muhammad. Kamu jangan merasa lemah, merasa hina. Lalu kamu mengajak damai. Ketika keinginan saya dengan keinginan musuhnya Allah, ketika keinginan Nabi Musa disesuaikan dengan keinginan Fir'aun, itu sudah terjadi perdamaian. Kenapa? Keinginannya sama. Padahal keinginan kita tidak sama, pandangan hidup kita tidak sama. Taruhlah umur kita 70 tahun. Taruhlah umur kita 70 tahun. Di sana hadirin sehari 1000 tahun. Andaikan 70 tahun tanpa maksiat, semuanya taat. Kalau adil-adilan, itu tidak cukup kehidupan sehari di akhirat. 1 jam tidak cukup. Maka di sana disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagalnya kita di pihak Allah itu lebih berat timbangannya dibanding apa? Mengikuti Allah berhasil, mengikuti Allah, mengikuti Allah berhasil, mengikuti Allah gagal. Itu nanti ditimbang. Justru mengikuti Allah yang gagal tapi tidak berubah cara dari cara Allah, itu timbangan yang paling berat. Yauma tublas sarair, ingat pada hari dibongkar semua rahasia. Hidup ini manipulatif. Kenapa manipulatif? Semuanya bisa berubah sekehendak manusia. Hidup ini pemaknaan. Fir'aun memaknai yang dilarang, itu benar. Fir'aun memaknai yang diperintah oleh dia, itu benar. Fir'aun tidak pernah mengaku Anallah, cari di dalam Quran, aku Allah, tidak ada. Fir'aun tidak pernah mengatakan di dalam Quran Anal ilah, aku Tuhan, tidak. Tapi Fir'aun mengatakan Anar Rabb, akulah undang-undang itu, akulah hukum itu, Anar Rabb, akulah pengatur itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga andaikan kita di dalam hidup menyelesaikan masalah dengan cara yang bukan Islam, andaikan itu berhasil, berhasilnya itu gagal, apalagi gagalnya. Tapi kalau kita menyelesaikan problema kehidupan dengan caranya Islam, andaikan semuanya gagal,
itu berhasil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada kehidupan yang di sana tidak ada tolak ukur waktu. Ada kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Ada penyesalan, ada penderitaan yang tidak pernah putus. Wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya dalam dimensi ruang waktu akhirat, sehari itu 1000 tahun. Mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah praktekkan keadilan di dalam diri kita, tidak ada yang lolos diri kita. Sehari 1000 tahun. Mari kita jujur menilai diri kita. Andaikan Allah mempraktekkan keadilan, tidak ada seorang nabi yang selamat. Kenikmatan Allah tak terhingga, kemaksiatan kita berjumlah-jumlah. Hadirin, kenikmatan Allah dengan ketaatan kita banyak mana? Banyak nikmat Allah. Nikmat bisa taat dan maksiat banyak mana kalau ditimbang kemaksiatan dengan ketaatan? Insya Allah banyak maksiat. Saya ulang lagi, nikmat Allah dengan ketaatan kita, ketaatan kita kalah. Nikmat yang kita gunakan taat, nikmat yang kita gunakan maksiat, itu kalau ditimbang dominan. Nikmat yang kita gunakan modal untuk maksiat, kalau itu ditimbang, tidak ada yang lolos masuk surga. Tapi Allah menyediakan sayang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin, pemahaman ini harus kita jadikan goresan di dalam hati kita, supaya kita tidak mengadopsi semua cara yang penting berhasil dunia. Kubur masih menunggu kita, akhirat menunggu kita, yang di sana sehari 1000 tahun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'a hadatin. Allahumma nasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.